kami, peternak ayam biru-biru. Hari ini kita akan review bagaimana cara penanganan anak entok yang baru selesai ditetaskan oleh indukannya supaya selamat sampai umur 1 minggu ya. Jadi ini kebetulan ada 2 indukan entok kita yang menetas. Ini satu, ada anaknya 20 ekor, dan yang di sana juga ada kurang lebih 24 ekor ya. Jadi karena kita penetasan manual menggunakan induk khusus untuk entok ya. Jadi kalau biasanya begitu kita pisahkan mungkin banyak entok yang mati, tapi ada juga caranya tanpa induk DOE entok itu akan selamat sampai 7 hari. Nanti itu akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk sekarang bagaimana cara penanganan secara manual DOE entok, anak entok umur 1 hari agar selamat sampai umur 1 minggu. Itu yang pertama, seperti ini. Begitu netas kita ambil, ini anaknya. Jadi tidak lupa indukannya juga kita ambil agar supaya indukan yang merawat anak tersebut selama kurang lebih 4-5 hari. Nah, kita beri pakan ayam starter, kita beri ya. Kita beri pakan ayam starter. Jadi dengan begini resiko kematian itu 0% rekan-rekan. Tidak akan ada kematian pada anak entok jika induknya yang mengasuh. Nah, seperti ini sudah umur 1 minggu. Induknya kita lepas ya. Induknya kita lepas keluar. Kita tinggalkan anak entoknya di dalam. Nah, seperti ini yang baru netas 22 ekor. Kita biarkan sang induk memelihara anaknya sampai umur kurang lebih 4-5 hari sampai anak mampu bertahan hidup sendiri. Nah, jadi setelah 4-5 hari baru kita boleh menyapih anak entok tersebut dan kita pisahkan dengan indukannya. Dan jangan lupa alasnya kita kasih pasir ya rekan-rekan. Nah, kita kasih pasir alasnya supaya tidak dingin dan tidak becek, karena entok itu suka sekali minum ya. Jadi untuk penanganan 4-5 hari kita berikan induknya. Di sini juga kalau malam kita kasih lampu ya. Nah, jadi kalau kita biarkan induknya yang memelihara dia, otomatis anaknya semua akan selamat rekan-rekan. Tidak akan ada yang mati 1 ekor pun ketika induknya yang memeliharanya sendiri. Ini entoknya umur 1 hari ya, entok kita. Ini baru umur 1 hari. Karena induknya itu sangat telaten. Namun kelemahannya rekan-rekan, entok bertelur sampai kurang lebih telurnya sampai 20-22, dan setelah itu dia akan mengeram selama 35 hari. Setelah itu dia akan menyapi anaknya selama kurang lebih 4-5 hari, atau kita katakanlah seminggu. Jadi sudah 42 hari bertelur. Awal bertelur 10 hari dia mulai mengerami telurnya. Dari bertelur sampai menetas itu kurang lebih, kalau kita menggunakan induk itu kurang lebih menghabiskan waktu selama 45 hari kurang lebih ya rekan-rekan, mulai dari bertelur sampai menetaskan, karena dia butuh waktu 35 hari untuk menetaskan induknya. Namun kelemahannya seperti itu tadi, jadi dia selama 1 bulan 15 hari entok kita tidak akan bereproduksi. Jadi kelemahannya telur entok kita akan berkurang. Itulah kelemahan secara manual. Beda apabila menggunakan mesin tetas. Kalau mesin tetas telur entoknya dikutip setiap hari. Namun untuk sekarang kita masih menggunakan secara manual. Nah, sekarang kita review yang mana yang sudah umur 3 minggu. Setelah umur 1 minggu dia bisa kita lepas di luar ya, seperti ini. Ini umurnya bervariasi ya. Yang ini umur 3 minggu. Nah, kurang lebih bobotnya cukup cepat. 3 minggu dia kurang lebih
on. Nah, ini umur 2 minggu. Dan itu umur 1 minggu berjalan ya. Nah, salah satu kelemahan dari penetasan secara manual seperti ini juga rekan-rekan, kita akan mendapatkan bibit yang tidak seragam. Jadi dalam penjualannya juga kita tidak bisa menjual seperti ayam kampung sekali jual 100 ekor. Nah, namun untuk entok sekali jual kita mungkin hanya 20 ekor, 30 ekor. Tapi kita bisa jual daging entok itu dengan per minggunya bisa kita jual 25 ekor ke pajak pagi. Nah, salah satu keuntungannya apabila kita jual sedikit ke pajak pagi, harganya akan lebih mahal apabila kita jual ke pengepul. Jadi masing-masing tipe, masing-masing cara punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi tergantung rekan-rekan mau pilih yang mana, mau pilih menetaskan secara manual ataupun menetaskan secara mesin dengan mesin tetas. Jadi masing-masing cara itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi untuk indukan kita umbar ya. Kita umbar. Dengan perbandingan satu jantan entok kita gunakan betinanya kurang lebih 10 ekor. Dan kita lihat dari apabila telurnya sudah lewat 20, misalnya 23 atau 24, yang tidak menetas itu hanya 1. Dan itu juga fertil, namun embrionya mati sebelum menetas. Jadi untuk fertil dari yang kami alami 1:10 cukup baik, karena ini indukan entok kurang lebih betinanya ada 43 ekor dan jantannya ada 6 ekor. Jadi secara rasio yang kami buat 1:7 sampai 8 atau banding 10 juga kami rasa masih cukup fertil untuk entok jika entok tersebut mengeram secara manual. Berbeda dengan entok yang mengeram yang entok yang tidak mengeram namun telurnya kita ambil, kita masukkan ke mesin tetas. Nah, untuk entok yang seperti itu jumlah jantan itu maksimal 1:7 atau 8. Tapi kalau entok yang menetaskan sendiri bisa menggunakan 1:10 ataupun 1:12. Kami yakin telurnya tetap fertil karena induk yang mengeram dia tidak akan kawin rekan-rekan. Nah, itu juga salah satu kelebihan menetaskan alami. Kita tidak memerlukan banyak basor yang notabene kalau basor makannya pasti banyak. Jadi masing-masing cara seperti yang kami bilang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi sekian rekan-rekan, kedepannya kita akan review bagaimana cara menetaskan ataupun membuat mesin tetas untuk penetasan telur entok. Sampai di sini rekan-rekan, sampai ketemu lagi. Jangan lupa tetap dukung channel ini, like, subscribe dan share video ini agar kita bisa sama-sama berkembang, agar semua peternak menjadi sukses. Salam peternak.